Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu sehat terus ya, tetap semangat belajarnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang merancang karya ilmiah. Adapun penjelasannya, mari kita simak materi berikut. Pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Tentu, karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi tentunya. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang esensi karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Fakta itu bisa berupa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, jadi kita simpulkan bahwa karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan tentunya sangat logis ya. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Salah satu yaitu sistematis. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dan yang kedua yaitu logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Dan yang keempat yaitu faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif tentunya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal lain yang sangat penting. Guna membuktikan bahwa pembahasan itu merupakan sesuatu yang rasional, penulis perlu data yang lengkap dengan tingkat kebenaran yang tidak terbantahkan. Untuk memperkuat pernyataan, penulis perlu membuktikannya dengan data langsung dari karyanya itu sendiri, dengan didukung pula oleh pandangan-pandangan teori ataupun ahli lainnya. Nah, karya ilmiah tidak selalu identik dengan karya hasil penelitian. Karya hasil penelitian merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah saja. Apabila merujuk pada pengertian dan ciri-ciri, akan banyak sekali ragam tulisan yang berkategori karya ilmiah. Contohnya, karya ilmiah dapat berupa artikel, makalah, laporan, skripsi, dan tulisan-tulisan sejenis lainnya. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Nah, pembuktian ini dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Tentu, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk memublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Dalam forum itu,
berbagai hal tentang karya ilmiah dibahas secara bersama-sama. Melalui forum diskusi pula, kita dapat memperoleh nih informasi-informasi penting dari suatu karya ilmiah yang terbuka, disertai berbagai informasi dan tanggapan sebagai pelengkap dari peserta diskusi lainnya. Nah, dalam diskusi seperti itu sering terlontar banyak sekali gagasan penting. Selepas pembicara menyampaikan karya ilmiahnya, sesi berikutnya adalah forum tanya jawab. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan sejumlah tanggapan kepada pembicara. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran, sehingga tentu kita akan mendapatkan informasi-informasi yang secara luas dari kegiatan diskusi. Nah, kita akan membahas tentang manfaat karya ilmiah. Yang pertama yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, lalu meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan tentunya sebagai bahan acuan atau penelitian pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Kita akan membahas karakteristik karya ilmiah ya. Yang pertama yaitu tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Selanjutnya harus lugas. Maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Yang keempat yaitu efisien, artinya mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. Yang keenam objektif, artinya berdasarkan fakta. Kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir yaitu sistematis, artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Itulah karakteristik dari karya ilmiah. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan membahas tentang jenis-jenis dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu salah satunya adalah artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya ya. Nah, sistematika dalam penulisan artikel antara lain yaitu ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori atau kerangka kajian, dan pembahasan, tentu penutup dan daftar pustaka. Itu adalah salah satu sistematika dalam artikel. Ya, jenis yang kedua dari karya ilmiah antara lain yaitu adalah makalah. Nah, makalah adalah karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi. Lazim disebut dengan makalah. Nah, makalah sering pula disebut dengan kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus disiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, atau loka karya. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Untuk memperjelas ketiga hal tersebut, perhatikan ya penjelasan berikut, yaitu yang pertama, pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas
yang meliputi yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Tentu yang kedua yaitu pembahasan. Nah, bagian ini membuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang sangat relevan. Yang ketiga yaitu simpulan. Nah, kesimpulannya bagian ini merupakan simpulan dan bukan ringkasan dari pembahasan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil atau diskusi atau uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Nah, pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut ya. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar, ataupun laman dari internet. Nah, sumber-sumber tersebut disusun secara alfabetis dengan memuat yaitu nama penulis, tahun atau edisi penerbitan, yang ketiga judul buku, artikel atau berita, dan kota penerbit serta nama penerbit. Nah, kelima ini harus dicantumkan di daftar pustaka tentunya. Ya, jenis karya ilmiah lainnya yaitu kertas kerja atau work paper. Nah, ini hampir sama dengan makalah ya. Nah, yang keempat yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi ya. Nah, penyusunannya juga sama seperti makalah. Jenis karya ilmiah selanjutnya yaitu ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau S2 ya, disertasi. Nah, berisi tulisan yang sistematis dan mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Yang keenam yaitu ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru nih yang diperoleh dari penelitiannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi atau disebut juga dengan PhD, tesis, adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 ya atau doktor. Nah, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih atau yang jelas benar dengan analisis yang terinci. Yang 8 yaitu artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, seperti bahasa jurnalistik atau media tentunya, untuk dimuat pada media massa seperti majalah, situs, surat kabar, atau bahkan yang sering kita jumpai yaitu ada di berbagai artikel di berita atau di smartphone kalian ya. Tentu pasti setiap hari mendapat notif dari berbagai artikel. Nah, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulis ilmiah, namun artikel ini lebih bersifat umum untuk dikonsumsi semua publik. Ya, usai sudah pembahasannya untuk video ini. Nanti kita lanjutkan di part kedua, yaitu tentang sistematika dan kaidah kebahasaan dalam
karya tulis ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.